Tidak salah memang jika action cam yang satu ini bisa sangat laku di Shopee dan juga TikTok. Ternyata bukan cuma karena harganya yang murah, tapi juga karena kualitas gambarnya yang sudah sangat oke di kelas harganya. Kamu bisa perhatikan ini hasil perekamannya di siang dan malam hari tanpa proses editing sama sekali. Untuk harganya yang di bawah 1 jutaan ini memang recommended sih. Bahkan ini ada fitur ACE-nya juga dan stabilitasnya itu cukup baik. So, ini adalah ATM40R. Saya tidak tahu mereknya apa, yang jelas di tempat penjualannya cuma dituliskan ATM40R. Entah itu nama produk atau nomor serinya, tidak jelas juga. Yang jelas fiturnya ini ada banyak. Ada slow-mo, time-lapse, dan sudah ada catch anti-airnya juga. Bahkan layarnya pun sudah touchscreen, dan ini dual screen juga, depan dan belakang. Dan mari kita bahas lebih mendalam tentang action cam yang satu ini. Ini dia. Sebelum melangkah lebih jauh, saya beritahukan dulu jika action cam ATM40R ini memiliki dua varian, yaitu varian yang touchscreen dan juga yang non-touchscreen. Yang touchscreen itu harganya 1 jutaan dan yang non-touchscreen itu harganya di kisaran 800 ribuan. Tapi di varian yang touchscreen sudah include dengan mic clip-on wireless. Jadi menurut saya varian yang touchscreen jauh lebih layak untuk dibeli ketimbang yang non-touchscreen. Dan layar touchscreen-nya hanya yang di belakangnya saja ini, sementara yang di depannya tidak. Dan resolusi maksimal dari action cam yang satu ini cukup tinggi, yaitu di 5K atau 5K. Dan seperti biasanya, pengetesan pertama adalah kestabilan. Dan ini dia hasil pengetesannya. Action cam adalah kamera aksi, jadi kestabilan adalah bagian terpentingnya. Karena akan percuma jika pakai action cam tapi videonya bergoncang. Untuk ACE yang ada di kamera ini bekerja dengan cukup bagus. Bisa kamu lihat, ketika dibawa sambil berjalan, goncangan bisa cukup teredam. Dan ingat, bagus menurut saya di sini adalah bagus di kelas harga 1 jutaan. Jadi jangan kamu bandingkan dengan stabilitas kamera yang jauh lebih mahal. Sedikit catatan, resolusi maksimal untuk mengaktifkan fitur ACE adalah di 4K 60 fps. Di resolusi 5K tidak bisa pakai ACE. Untuk di kelas harga 1 jutaan, percayalah ini stabilitasnya sudah cukup bagus karena di beberapa kamera yang sudah saya tes di video sebelumnya, itu stabilitasnya banyak yang jelek. Dan mari kita cari tahu bagaimana kualitas videonya ini ketika digunakan untuk vlogging. Ini dia. Ini ketika saya menghadap cahaya, silakan kamu lihat detailnya, apakah menurut kamu ini sudah oke? Seperti ini ya. Ketika saya menghadap cahaya matahari dan ketika membelakangi cahaya matahari, seperti ini hasilnya. Kamu bisa nilai dynamic range-nya, lihat di bagian belakang saya, apakah tekstur awan terlihat atau tidak. Dan ini pun hanya menggunakan mic internal untuk audionya, jadi clip-on eksternalnya tidak saya gunakan. Bisa kamu lihat tadi sebenarnya menurut saya kalau untuk vlog lebar layarnya itu terlalu sempit. Hal tersebut mungkin karena proses cropping untuk stabilitasnya yang cukup tinggi. Oleh karena itu, mari kita lihat bagaimana hasilnya jika kita matikan fitur ACE-nya dan juga kita tes kualitas mikrofon eksternalnya seperti apa. Dan ini dia hasilnya. Seperti inilah point of view ketika ACE-nya kita matikan. Lihat lebar layarnya jadi lebih luas ya. Selain itu saya merasa di bagian shadow, di bagian gelap atau di sini di bagian wajah saya, dia sedikit lebih ngangkat ketimbang ACE-nya dihidupkan. Dan bagian highlight-nya pun lihat di bagian belakang, langitnya, cahayanya itu masih bisa terkontrol ya. Tingkat terangnya masih bisa terkontrol sehingga bagian awan masih terlihat teksturnya. Dan ini pun saya menggunakan clip-on eksternalnya. Seperti ini kualitas suaranya. Dan ini dia ketika saya menghadap cahaya matahari. Silahkan perhatikan di bagian detail, di bagian tekstur tembok, dan juga di bagian wajah saya. Seperti ini hasilnya. So sekali lagi ini perbandingannya ketika saya matikan ACE-nya. Apakah gambarnya bisa jadi lebih baik atau sebenarnya ya sama saja ya. Nanti kita bandingkan secara head to head. Nah, kalau saya pribadi, saya lebih suka ketika ACE-nya dimatikan ya. Selain lebar layarnya jadi lebih luas, saya rasa kualitas gambarnya jadi sedikit lebih baik.
Untuk kualitas mic eksternalnya sendiri menurut saya agak kurang ya, meskipun tentu saja ini meningkatkan kualitas audionya jika dibandingkan kualitas mic internalnya. So, kalau untuk vlogging saya rasa menggunakan mic eksternalnya ini menjadi suatu kewajiban. Oh ya, sebelum saya lupa, untuk vlogging sebenarnya ada fitur mode vertikal di kameranya ini. Jadi buat kamu yang suka merekam video untuk video short, mungkin ini akan berguna. Tapi perlu diketahui di sini jika mode vertikal ini akan membuat resolusi maksimal videonya menjadi terbatas di 1080p saja. Jadi menurut saya ketimbang menggunakan mode vertikal, lebih baik posisi penggunaan kameranya saja yang dirubah dari posisi landscape seperti ini, dirubah jadi portrait seperti ini. Kalau mau disimpan di tripod dengan posisi portrait seperti ini, kita tinggal beli saja ball head. Jadi seperti ini. Setelah membahas vlogging, mari selanjutnya kita bahas soal motovlog atau saat digunakan di atas motor, dan ini hasil pengetesannya. Bisa kamu lihat di atas motor membuatnya terlihat lebih stabil ketimbang berjalan kaki, karena tingkat elevasi getaran tentu lebih rendah. Selain itu, getaran akan teredam oleh roda kendaraan yang bulat dan juga oleh shock breaker kendaraan. Untuk hasil videonya, ini sudah sangat tajam di harga 1 jutaan. Warnanya juga saya suka. Saya rasa tidak perlu melakukan editing lagi kalau soal warna, karena warnanya sudah cukup pop up. Sayangnya, seperti yang tadi saya bilang, sistem ACE-nya mengambil cropping dengan cukup agresif, sehingga layar menjadi terasa kurang lebar. Jika kamu mau, kamu bisa menonaktifkan ACE ketika menggunakannya sebagai kamera motovlog, karena getaran saat motovlog tidak akan se-ekstrim seperti ketika digunakan jalan kaki, apalagi untuk berlari. Sebelum melakukan tes di kondisi low light, ada fakta unik di sini. Ternyata ketika kita menonaktifkan ACE-nya, hasil gambarnya bisa jadi lebih terang. Kamu bisa lihat contohnya di sini. So, ini dia ketika action cam ATM40R saya gunakan di malam hari, dan ini saya langsung menggunakan clip-on eksternalnya. Jadi ketika kita misalkan beli yang varian touchscreen, dia akan disertakan juga mic clip-on wireless seperti ini. Dan kualitasnya seperti ini ya. Jadi ada dua varian, yang touchscreen dan non-touchscreen. Kalau non-touchscreen itu dia tidak akan dikasih clip-onnya. So ini di malam harinya seperti ini ya. Ini di ruangan yang kecil dengan lampu penerangan sekitar 10 watt. Jadi ruangan ini cukup terang. So, mari kita lihat keluar seperti apa kualitas low light-nya atau kualitas di malam harinya. Tapi perlu diketahui juga, action cam itu biasanya kualitas low light-nya itu tidak akan terlalu bagus. Bahkan GoPro pun kualitas low light-nya itu kurang bagus ya. Apalagi GoPro yang versi 8 ke bawah, seri 8 ke bawah. Baru yang GoPro kesini-kesini, yang terbaru barulah dia lumayan di kondisi low light-nya, tapi tentu saja tidak akan sebagus Osmo Pocket misalnya, karena ya action cam itu memang diperuntukkan untuk kamera aksi ya, jadi dia lebih mementingkan stabilitasnya. So seperti ini ketika di luar ruangan, misalnya seperti ini ya, saya rasa ini masih cukup kelihatan wajah saya meskipun noise. Dan seperti inilah kualitas di kondisi low light atau di malam hari ketika fitur ACE-nya kita matikan. Karena ternyata ada perbedaan yang cukup signifikan ketika fitur ACE kita matikan di kondisi low light seperti ini, gambarnya jadi lebih terang. Mungkin nanti saya akan split screen ya agar kamu bisa melihat perbedaannya side by side. Tapi dengan fitur ACE dimatikan seperti ini, tentu saja gambar akan jadi bergetar. Tapi meskipun seperti itu, gambar nantinya akan terlihat jadi lebih lebar lagi. Mari kita bawa keluar untuk melihat perbedaannya ketika di luar ruangan. Silahkan kamu bandingkan ketika fitur ACE hidup dan fitur ACE mati. Dan lihat ya, di bagian ini gambar terlihat menjadi jauh lebih terang lagi.
Kamu bisa lihat ya, ternyata ketika menonaktifkan ACE, gambarnya bisa jadi lebih terang saat digunakan di kondisi low light. Untuk yang suka camping atau buat yang suka ngevlog di malam hari, kamera yang punya kualitas low light yang baik itu akan terasa sangat penting. Dan mari kita lihat seperti apa kualitasnya ketika digunakan motovlog di malam hari. Ini dia. Pertama, di sini saya tes dulu ketika ACE-nya aktif. Seperti yang tadi saya bilang pada motovlog di siang hari, saya rasa lebar layarnya terlalu sempit dibandingkan beberapa kamera motovlog seperti Acroder dan juga Modovo yang pernah saya bahas di video sebelumnya. Di ATM40R ini layarnya terasa sangat sempit. Selain itu, ketika ACE-nya aktif, gambarnya terlihat terlalu gelap dan noise juga. Dan kemudian seperti inilah hasilnya ketika ACE-nya saya matikan. Bisa kamu lihat ketika fitur ACE-nya mati, kualitas gambarnya jadi lebih baik karena menjadi terlihat lebih bersih dan juga lebih terang. Tapi dengan catatan ketika ACE dimatikan tentu getaran akan menjadi lebih terasa. Namun karena ini di atas motor, getaran tidak akan separah seperti ketika di bawah jalan kaki ketika ACE-nya dimatikan. Dan saya rasa ini masih sangat aman dan masih sangat layak digunakan untuk kebutuhan konten, dokumentasi, atau untuk kebutuhan lainnya. Dan mari kita bahas fitur-fiturnya ada apa saja. Sebagai action cam murah, ATM40R juga memiliki banyak fitur. Beberapa fiturnya bisa kita akses dengan menekan tombol mode yang sekaligus tombol power yang ada di bagian atas ini. Dan seperti inilah contohnya ketika saya tes untuk time-lapse. Untuk time-lapse, perekamannya bisa di resolusi 4K. Tapi di sini saya lupa mematikan timestamp-nya, karena timestamp-nya ini bisa kita hilangkan juga di pengaturan. Kemudian saya tes juga untuk fitur slow-mo-nya. Pada pengaturan slow-mo kita bisa perlambat video hingga 2 kali dan juga 4 kali. Selain itu juga ada fitur automatic photo. Jadi kamera akan otomatis memotret per beberapa detik sekali sesuai dengan pengaturan yang sudah kita setting. Dan karena ada case anti-airnya juga yang disertakan di paket penjualannya, jadi kita bisa menggunakan kamera ini saat hujan-hujanan atau saat akan digunakan sambil berenang. Kemudian kita juga bisa menghubungkan kamera ini sebagai kamera webcam. Itu artinya kita bisa menggunakannya untuk video call, video konferensi, atau bahkan untuk live streaming dengan menghubungkan ke perangkat seperti ke laptop, PC, tablet, HP, atau perangkat lainnya yang mendukung. Sementara untuk menghubungkan kamera ini ke smartphone secara wireless, kita bisa menggunakan aplikasi bernama Subcam Pro. Ini dia aplikasinya. Dengan aplikasi ini, kita bisa melakukan pengaturan dari smartphone, merekam dari smartphone, dan juga melihat hasil foto dan video lewat smartphone juga. Untuk action cam di rentang harga 1 jutaan, ini sudah oke banget kan? Kualitas gambarnya bagus dan fiturnya juga banyak. So, kesimpulannya bagaimana? Menurut saya ini sudah sangat layak untuk dibeli. Bahkan mungkin bukan menurut saya saja, tapi menurut banyak orang juga. Itu makanya penjualannya di Shopee dan juga di TikTok cukup tinggi. Harga 800 ribuan untuk yang non touchscreen dan juga 1 jutaan untuk yang sudah touchscreen itu sudah sangat recommended. Gambarnya stabil di kelas harganya. Tajam, warnanya oke, fiturnya banyak juga. Selain itu, kita bisa menggunakan mikrofon wireless juga. So, itu dia review saya terhadap action cam ATM40R ini. Salah satu action cam murah yang banyak dibeli orang-orang. Sebelum barangnya goib, silahkan yang mau beli, linknya saya sertakan di bawah video. Akhir kata, terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like jika suka, subscribe jika bisa. Saya undur diri.